Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Del Production. Sebelumnya perkenalkan, bagi yang belum tahu, nama saya Muhammad Andika Kamaluddin Syamil, bisa panggil Andika. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai salah satu materi PAI di kelas 12, yaitu bab mengenai kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berbuat baik kepada sama manusia. Yang akan dibahas nanti adalah mengenai kandungan surat Luqman ayat 13-14, kemudian Al-Baqarah ayat 83, dan hadis mengenai kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah, serta keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik terhadap sama manusia sesuai pesan surat Luqman dan Al-Baqarah tadi. Baik, yang pertama kandungan surat Luqman ayat 13-14. Pertama-tama saya akan membacakan bunyi dari ayatnya dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'zuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Nah, artinya wa iz qala Luqmanu libnihi, wa iz qala, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan ia mengajarkannya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam lelah demi lelah. Wa fisaluhu fi 'amaini, dan menyapihnya hingga usia 2 tahun. Anishkurli, agar bersyukur kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan hanya kepadakulah tempat kembali. Nah, sebelum kita membahas mengenai isi kandungan dari ayatnya, lebih baik, alangkah baiknya kita ketahui dulu mengenai asbabun nuzulnya. Menurut para ahli tafsir, ayat ini turun ketika adanya permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya. Nah, ketika ia masuk Islam, ibunya tidak suka dan menyuruh Sa'ad untuk kembali kepada agama nenek moyangnya gitu. Nah, pendirian Sa'ad dan ibunya ini sama-sama kuat. Nah, sampai suatu ketika ibunya bersumpah, demi Allah, aku tidak akan berteduh dan makan dan minum. Ya, kalau nggak salah. Sebentar.
sampai suatu ketika ibunya bersumpah, "Demi Allah, aku tidak akan berteduh dan makan hingga saat mau kembali kepada agama semula." Nah, tentu saja saat mendengar ini juga merasa bimbang dan sedih. Apakah ia harus tetap memegang teguh agamanya, atau ia harus memilih untuk mengikuti apa kata ibunya. Nah, kemudian saat ini Sa'ad melaporkan hal ini kepada Rasulullah. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Maksud ayat tersebut adalah perintah agar kita tetap berpegang teguh kepada Islam dan juga berbakti kepada orang tua kita walaupun orang tua kita dalam keadaan kafir, selama perintahnya itu tidak keluar dari syariat Islam. Nah, kemudian mengenai kandungan isi surah Luqman ayat 13-14 ini, di sini menceritakan mengenai Luqman. Kini Luqman yang dimaksud di sini adalah Luqmanul Hakim, yang terkenal dengan kata-kata bijaknya dan perumpamaan-perumpamaannya. Di sini Luqman mengajarkan, memerintahkan kepada anaknya agar menjauhi kesyirikan, karena syirik adalah bentuk dari kezoliman yang sangat besar. Nah, di sini terlihat bahwa Luqman adalah seorang orang tua dan juga pendidik yang sangat religius, yang menanamkan tauhid kepada anaknya sejak dini. Kemudian Luqman juga mengajarkan anaknya agar berbakti kepada kedua orang tuanya, mengingatkan bahwa ibunya telah mengandungnya dalam kesulitan, kelelahan, dan juga telah menyapihnya selama sekitar 2 tahun, agar anaknya tidak lupa dengan pengorbanan ibunya, terutama kedua orang tuanya. Nah, Luqman juga mengajarkan kepada anaknya agar senantiasa berterima kasih atau bersyukur kepada kedua orang tuanya, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya, artinya wa iz akhazna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. La ta'buduna illallah. Janganlah menyembah selain kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, orang tua kalian. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wazil qurba. Dan kepada kerabatnya. Wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan berkata baiklah kepada manusia, kepada sesama. Qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.
Summa tawallaitum illa qalilam minkum. Summa tawallaitum, tapi kemudian kalian berpaling, illa qalila, kecuali sedikit dari kalian, illa qalilam minkum wa antum mu'ridun, dan kalian termasuk masih menjadi orang-orang yang membangkang. Nah, menurut Imam Suyuti, asbabun nuzul dari ayat 83 ini tidak memiliki latar belakang yang khusus. Namun ayat 83 ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya 82 tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk surga, menjadi penghuni surga. Nah, dalam ayat ini banyak berisi perintah-perintah atau kewajiban yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, la ta'buduna illallah. Jangan beribadah, la ta'budun. Jangan beribadah selain kepada Allah. Artinya kita harus wajib untuk beribadah kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan kita wajib berbuat baik kepada orang tua kita. Wazil qurba, kepada kerabat-kerabat kita. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Dan wal miskin, dan orang-orang miskin. Kemudian juga dalam ayat ini kita diperintahkan untuk selalu bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Juga untuk ada perintah untuk mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Jadi isinya mengenai perintah-perintah atau kewajiban yang harus kita lakukan untuk beribadah kepada Allah untuk menjadi penghuni surga. Kemudian hadis terkait dengan kewajiban beribadah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari. Nah, saya bacakan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu an, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu mil laili, beliau melaksanakan sholat malam, hatta tatafattara qadamahu qadamah, hingga kaki beliau itu bengkak-bengkak. Faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa engkau, yang baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Qala, maka beliau berkata, afala yuhibbu an akuna ngabadan syakuran, apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Falamma kasura lahmuhu shalla jalisan, dan tatkala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Fa iza arada ayyarka'a, dan apabila beliau hendak ruku, qoma faqara'a tsumma raka'a, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Nah, isi kandungan dari hadis ini adalah bahwa
Rasulullah saja yang sudah dijamin diampuni segala dosanya, beliau justru lebih semangat dalam beribadah kepada Allah. Nah, Rasulullah begitu tekun dan khusyuk beribadah, ini demi mengungkapkan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya kepada Allah atas segala anugerahnya yang diberikan. Nah, di sini pun Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa dengan beribadah saja rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita tidak akan pernah terbayar, karena anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia sudah terlampau banyak dan tidak akan bisa dihitung. Nah, kemudian yang terakhir, keterkaitan mengenai ibadah dan syukur terhadap sikap kita dengan sama manusia. Nah, yang pertama ibadah. Ibadah artinya mematuhi, mentaati, dan melaksanakan dengan penuh ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga merupakan bukti pengabdian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga berarti berserah diri, patuh, dan tunduk guna mendapatkan kedamaian dan keselamatan. Nah, ibadah yang dilakukan seorang akan berdampak pada perilaku sosialnya. Nah, semakin orang itu khusyuk dalam beribadah, semakin ia menghayati ibadahnya, maka hal ini akan berdampak pada sikap sosialnya. Nah, seperti mungkin kita pernah mendengar as-sholatu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari yang keji dan mungkar. Nah, ini merupakan salah satu contohnya bahwa jika kita semakin kita baik dalam sholat, semakin kita baik dalam ibadah, semakin kita menghayati, memahami setiap maknanya, semakin itu akan memperbaiki sikap kita kepada sikap sosial kita gitu. Hal ini akan berdampak kepada sikap kita terhadap orang lain. Nah, jika orang itu benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul sifat-sifat baik dari dirinya, seperti peduli terhadap orang lain, kemudian suka menolong orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan sebagainya. Nah, maka jika ada orang yang mengaku beriman, dia rajin beribadah, namun kepada sama manusia dia berkata kasar, acuh tak acuh, bahkan suka merendahkan, nah maka patut untuk dipertanyakan keimanannya ini. Kemudian yang kedua tentang syukur. Nah, inti dari syukur itu menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk beramal soleh. Syukur adalah bukti bentuk dari rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Contohnya seperti nikmat penglihatan. Nah, Allah telah memberikan kita nikmat untuk dapat melihat. Nah, maka kita bersyukur dengan cara apa? Dengan cara menggunakan mata ini sesuai dengan yang Allah izinkan, melihat pada hal yang Allah izinkan, pada hal yang baik-baik. Nah, itulah yang disebut dengan syukur. Nah, maka
Orang yang senantiasa bersyukur pada Allah, maka akan timbul dari dirinya, akan timbul dari lisannya, dari seluruh anggota tubuhnya, perbuatan yang baik-baik. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara berterima kasih kepada sama manusia. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, siapa yang tidak pandai bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, berarti ia belum bersyukur kepada Allah. Nah, contoh-contoh perilaku bersyukur kepada manusia atau berterima kasih pada manusia adalah, ya, sederhananya menyampaikan kata terima kasih kepada orang lain. Apabila orang tersebut memberikan sesuatu kepada kita, membalasnya dengan kebaikan, suka menolong, juga menghargai orang lain, senang menghargai orang lain. Kesimpulannya, maka semakin kita baik dalam beribadah dan bersyukur kepada Allah, maka ini akan berdampak kepada sikap sosial kita, akan ada efek-efek baik pada sikap kita terhadap orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi beribadah dan bersyukur serta berbuat baik kepada sama manusia. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman dan juga bisa bermanfaat dalam kehidupan teman-teman. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.